Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita untuk tidak pernah menjadikan dunia dengan seluruh kemilaunya sebagai obsesi tertinggi kita dalam kehidupan ini. Jangan sampai obsesi dan semua impian-impian tentang dunia kemudian menjadi pikiran yang menghiasi kehidupan kita sejak kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur dan beristirahat kembali. Apalagi jika obsesi dunia itu melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika obsesi tentang dunia itu memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha wad dunya akbar hammihi ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alaihi shamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha wad dunya akbar hammihi." Barang siapa yang bangun di pagi hari, barang siapa yang mengawali kehidupannya di pagi hari dalam keadaan dunialah yang menjadi obsesi terbesarnya, maka manusia yang seperti ini ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat kefakirannya, kemiskinannya itu hadir di depan kedua matanya. Wa shattata 'alaihi syamlahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengacaukan, akan mencerai-beraikan pikiran dan fokus sang hamba ini. Tetapi yang paling menyedihkannya adalah walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Tetapi pada akhirnya bagian dunia yang datang dan hadir dalam kehidupannya, bagian dunia yang kemudian hadir dalam genggamannya, tidak akan pernah melebihi bagian yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Maka gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bagi saya adalah gambaran yang sangat menakutkan. Bagaimana pikiran kita ketika ia dipenuhi dengan semua obsesi dan impian tentang dunia, sehingga dia obsesi tentang dunia itu menjadi obsesi terbesar yang paling menguasai pikiran kita. Bagaimana kemudian kondisi seperti itu menyebabkan kita akan merasa menjadi orang yang paling fakir, menjadi orang yang paling tidak punya, karena kita meremehkan dan menganggap nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita sebagai nikmat yang tidak punya nilai apa-apa dibandingkan dengan obsesi yang ingin kita kejar. Kita mungkin punya obsesi untuk mempunyai omset kekayaan, katakanlah misalnya 1 triliun. Sementara fakta dan kenyataannya hari-hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kepada kita bahkan mungkin tidak lebih dari 10 juta atau misalnya 5 juta
Nah, kondisi itu kemudian membuat kita merasa menjadi manusia yang paling miskin. Itulah kenapa Nabi SAW mengatakan, Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah Subhanahu wa taala membuat kemiskinan itu hadir di depan matanya. Kenapa? Karena dia tidak memberikan apresiasi, tidak mengungkapkan rasa syukurnya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang 5 juta atau yang 10 juta itu, karena dianggapnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan obsesinya untuk mengejar 1 triliun itu. Karena itu hukuman yang selanjutnya Rasulullah SAW katakan wasyattata alaihi syamlahu. Orang seperti ini kemudian pikirannya akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokusnya akan menjadi kacau lantaran rasa haus yang tidak ada habis-habisnya terhadap dunia. Maka itu dikatakan bahwa dunia itu seperti meminum air laut yang semakin diminum maka semakin terasa hausnya. Tidak akan ada puasnya. Dan ujung-ujungnya kita tidak akan mendapatkan dunia ini kecuali sesuai dengan bagian yang Allah takdirkan untuk kita. Kita berobsesi menjadi seorang miliuner, tetapi dalam catatan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin akan meninggalkan dunia ini tanpa pernah mendapatkan cita-cita kita sebagai seorang miliuner. Kita akan mati, meninggalkan dunia ini sesuai dengan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Entah itu sesuai dengan yang kita harapkan atau lebih sedikit dari yang kita harapkan. Karena itu, sekali lagi Nabi SAW melalui hadis ini mengingatkan kepada kita untuk tidak menjadikan dunia sebagai obsesi utama kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja yang harus kita lakukan adalah mengubah obsesi kita menjadi obsesi akhirat. Kita mengubah obsesi yang mendominasi kehidupan kita tidak lagi kepada dunia, tetapi kepada obsesi tentang akhirat. Kenapa? Karena Nabi SAW kemudian mengatakan, وَمَنْ أَصْبَحَ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ خَيْرٍ إِلَيْهِ أَسْرَعُ. Kata Nabi SAW, وَمَنْ أَصْبَحَ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمِّهِ. Sesiapa saja dari hamba ini yang mengawali kehidupannya di pagi hari dalam keadaan akhirat sebagai obsesi terbesarnya. Kita bangun di pagi hari, yang terfikir dalam pikiran kita, yang terlintas dalam benak kita adalah melakukan apa yang akan kita lakukan hari ini agar kemudian derajat kehidupan akhirat kita semakin membaik, agar kemudian bangunan-bangunan akhirat kita semakin sempurna, agar kemudian istana-istana akhirat kita semakin berkilau. Nah, hamba yang seperti ini, yang mengawali dan memulai kehidupannya di pagi hari dengan memikirkan tentang akhiratnya, kata Nabi SAW, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dan menghadirkan
rasa kaya, rasa cukup fi qalbihi, di dalam hatinya. Sahabat-sahabat sekalian, inilah sesungguhnya yang menjadi masalah kebanyakan kita, bahwa kita tidak memiliki rasa al-ghina, ya, rasa kaya. Kaya itu artinya cukup. Maka meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 1 miliar per bulan, kalau di dalam hati kita, di dalam jiwa kita itu tidak ada rasa al-ghina, rasa kaya atau rasa cukup, maka 1 miliar per bulan itu tetap membuat kita merasa sangat miskin. Tetapi ketika rasa al-ghina, rasa kaya, rasa cukup itu ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah peduli seberapa banyak rezeki yang Allah takdirkan untuk kita hari ini. Bahkan meskipun itu dalam jumlah yang sangat minim, tetapi rasa al-ghina, rasa cukup di dalam diri kita akan membuat nominal rupiah yang minim itu sebagai sebuah kekayaan yang luar biasa, yang selalu bisa membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang mengawali hidupnya dengan akhirat, dengan obsesi tentang akhirat, dia telah mengawali kehidupannya di pagi hari dengan obsesi yang jauh lebih besar daripada obsesi tentang dunia. Maka dia tidak peduli, dia tidak pusing dengan dunianya. Kenapa? Karena dia punya obsesi dan cita-cita yang jauh lebih tinggi daripada dunia itu. Dan karena itu kata Nabi SAW, wa jama'a alaihi syamlahu, sang hamba itu akan dikumpulkan fokus pikirannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk akhirat. Dan itulah yang terjadi pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh, di mana obsesi tentang akhirat itu membuat mereka fokus untuk mengejar impian-impian akhirat tersebut. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dan sang hamba ini akan didatangi oleh dunia. Dunia akan mendatangi kehidupannya. Wa hiya raghimah. Ya, meskipun dunia ini harus datang dengan terpaksa dalam kehidupan sang hamba yang menjadikan akhirat sebagai obsesi dan impian utamanya. Dan itu ada ungkapan sebagian ulama yang mengatakan, kalau kita menanam padi, maka rumput akan ikut tumbuh bersamanya. Tetapi kalau kita menanam rumput, tidak akan pernah ada padi yang akan tumbuh bersama dengan rumput tersebut. Maka begitulah dunia dengan akhirat. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan ikut mengejar kita. Ketika kita menjadikan akhirat sebagai fokus obsesi kita, maka kehidupan dunia kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika dunia yang menjadi fokus utama kita, maka sudah bisa dipastikan akhirat kita akan menjauh, akhirat kita akan hancur, akhirat kita akan kacau balau, wal'iyadzubillah. Karena itu ketika Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengomentari hadis ini, beliau mengatakan seperti ini. Fahadha huwa al-faqru al-haqiqi wal-ghina al-haqiqi. Jadi apa yang digambarkan di dalam hadis Nabi SAW tersebut
kata Ibnul Qayyim, ini menggambarkan tentang al-faqrul haqiqi, kemiskinan yang hakiki, kefakiran yang sebenarnya, serta menggambarkan kekayaan yang sebenarnya. Jadi selama ini kalau kita bingung mendefinisikan apa itu kefakiran, apa itu kemiskinan, maka hadis Nabi SAW tadi menjelaskan, menggambarkan kepada kita tentang ini loh kemiskinan yang sebenarnya itu. Ketika seorang hamba hanya berobsesi tentang dunia, maka obsesi tentang dunia yang tidak ada habis-habisnya itu yang menyita seluruh perhatian seorang manusia, itulah yang membuatnya terjatuh dalam kemiskinan yang hakiki. Sementara sebaliknya, ketika seorang manusia menjadikan akhirat sebagai obsesi terbesarnya, maka obsesi akhirat itu akan membuat sang hamba ini menjadi seorang hamba yang mendapatkan kekayaan yang hakiki. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa idza kana hadza ghinan man kanat til akhiratu akbaru hammihi fa kaifa min Allah subhanahu wa ta'ala fa kaifa man kana Allah subhanahu akbar hammihi. Jadi kata Ibnu Qayyim, jika seorang hamba yang menjadikan akhirat sebagai obsesi utamanya, itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi hamba yang kaya, maka bagaimana pula dengan hamba yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai obsesi tertingginya? Bagaimana pula dengan seorang hamba yang merindukan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, satu level yang menurut yang bisa kita simpulkan dari pernyataan Ibnu Qayyim ini, yang menunjukkan bahwa level merindukan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih tinggi lagi daripada sekedar merindukan kehidupan akhirat. Ya, meskipun bisa saja kita mengatakan bahwa ketika kita mengatakan merindukan akhirat, maka termasuklah di dalamnya juga kita merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rindu ingin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya. Nah, tetapi poin utamanya sekali lagi, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kita diingatkan melalui hadis tadi untuk memperbaiki definisi kita tentang apa sesungguhnya kemiskinan itu dan apa sesungguhnya kekayaan itu. Kita diajarkan sekali lagi bahwa manusia yang miskin adalah manusia yang hanya melulu memikirkan tentang dunia. Sejak bangun tidur sampai kemudian dia tidur kembali, yang dia pikirkan adalah bagaimana keuntungan hari ini, bagaimana omset hari ini, bagaimana penghasilan hari ini, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara manusia yang kaya sesungguhnya adalah manusia yang sudah tidak lagi terlalu fokus dengan yang semacam itu, karena hatinya, jiwanya, pikirannya dipenuhi dengan obsesi tentang akhirat. Maka si manusia kaya ini akan tetap bekerja untuk dunianya, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dia akan tetap bekerja untuk dunianya, persis seperti kita membutuhkan kamar mandi, membutuhkan tempat buang hajat untuk menyelesaikan hajat kita. Tetapi si manusia kaya, si hamba yang kaya ini tidak pernah menjadikan tempat buang hajat itu sebagai obsesi utamanya. Karena obsesi utamanya tetaplah pada kehidupan akhirat, tetaplah kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, tetap pada bidadari-bidadari surga, tetap pada kehidupan abadi yang bahagia, dan tetap pada kerinduannya untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan melihat langsung wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sajian kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan kita
untuk bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.